Morning Indonesia, apa kabar? Selamat pagi dari rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. And good morning untuk Gandira yang ada di Virginia. Morning semua, morning Indonesia, morning Pina, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Nah, hari ini kita mempunyai good news and bad news. Kita mau mulai dengan yang mana, Vin? Karena sekarang weekend, gimana kalau kita mulai dengan yang good news dulu? Ada apa nih? Nah, kan saya berada di negara bagian Virginia dan kasus pasien coronavirus di negara bagian Virginia tetap menurun. Dan oleh karena itu, Gubernur Virginia sudah mulai membuka atau melonggarkan aturan social distancing di negara bagian Virginia. Sebagai contoh, restoran, fitness center, dan juga salon dan tempat potong rambut sudah mulai boleh dibuka dengan kapasitas 50% dan semua aktivitas yang dilakukan hanya boleh dilakukan di luar. Sebagai contoh nih seperti saya, hanya kalau saya restoran hanya boleh makan di luar. Oh, gitu, oke. Enjoy kan? By the way, udah buka salonnya jadi kamu udah bisa potong rambut tuh. Udah, tapi masih gondrong, belum ada waktu. Oke, nah kalau itu tadi good news-nya, berita ringannya, sekarang let's get serious. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa Amerika Serikat pekan ini dilanda gelombang unjuk rasa yang sebagian diwarnai kerusuhan. Banyak hal yang belum kita ketahui, tapi ada beberapa hal yang sudah kita ketahui. Bahwa aksi-aksi tersebut dipicu dengan kematian George Floyd. Dia adalah seorang warga Amerika berkulit hitam yang meninggal dunia dalam tahanan polisi berkulit putih. Dan peristiwa tersebut terjadi di kota Minneapolis, Minnesota, kemudian meluas ke berbagai kota di seluruh Amerika Serikat, termasuk di Washington DC. Dan reporter VOA Taris Hirziman terjun ke lokasi unjuk rasa di sekitar Gedung Putih, Washington DC, dan berikut laporannya untuk Morning Indonesia. Ya, unjuk rasa ini sudah berlangsung dan akan dilakukan sehingga di daerah sekitar Gedung Putih sudah dikosongkan begitu. Unjuk rasa ini sudah berlangsung di beberapa kota, beberapa daerah, termasuk di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Dan upaya pengamanan juga sudah diperketat di berbagai wilayah. Dan ini di Washington DC terjadi seperti ini untuk keadilan bagi George Floyd. Kita akan melihat perkembangannya nanti. Belum diketahui pasti kapan unjuk rasa seperti ini akan berakhir, dalam artian sampai kapan hal ini akan terus berlangsung. Atau langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi persoalan ini, karena cukup menarik perhatian banyak masyarakat. Kasus seperti ini, kekerasan bermotif diskriminasi rasial, sudah menjadi persoalan yang timbul tenggelam di Amerika Serikat. Kasus seperti ini bukan yang pertama kali terjadi, tapi sudah beberapa kali, dan inilah hal ini cukup besar, meskipun untuk prosesnya tidak cukup cepat, tapi tidak sedikit pengunjuk rasa menilai bahwa penindakan hukum terhadap pelaku ini menilai masih belum cukup kuat. Bisa Anda lihat di belakang saya saat ini. Untuk saat ini, pengunjuk rasa semuanya berada di sekitar Gedung Putih, masih tetap bertahan. Dan inilah yang terjadi. Itulah hal yang mereka lakukan untuk memprotes hal tersebut. Bisa Anda lihat, untuk saat ini tidak ada penerapan jarak sosial atau physical distancing. Dari pantauan kami, beberapa ada yang menggunakan masker dan ada yang tidak menggunakan masker. Hal inilah yang menjadi sebetulnya menjadi persoalan, mengingat Amerika Serikat cukup tinggi, tertinggi di dunia, dan banyak sekali masyarakat yang masih berunjuk rasa, memprotes tetap datang tanpa melakukan hal tersebut. Meski memang di Amerika Serikat ini sudah ada
rencana untuk membuka kembali perekonomiannya, tidak hanya di Washington DC tetapi juga di berbagai tempat lainnya. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya nanti, apakah unjuk rasa ini akan sama seperti beberapa kali unjuk rasa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, ataukah akan membuat suatu perubahan, perbedaan di Amerika Serikat. Dari Washington DC, Taris Riziman, Rere Wahyudi, VOA. Thank you Taris, dan stay safe ya di Washington DC. Nah, sejumlah bisnis di Washington DC dan juga di seluruh Amerika sudah terdampak oleh kerusuhan ini. Nanti kita ada liputannya ya, Vin. Betul sekali. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Morning Indonesia. Morning Vina, Morning Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui di segmen sebelum, di beberapa kota di Amerika Serikat sedang merasai kerusuhan atas kematian George Floyd. Dan bisnis-bisnis di tempat, di lokal bisnis di sini, terdampak oleh kerusuhan ini, ya kan, Vin? Betul sekali, dan tidak hanya bisnis-bisnis milik warga Amerika Serikat saja, tapi juga beberapa usaha kecil menengah milik warga diaspora Indonesia yang ada di sini, seperti yang ada di Washington DC dan di New York. Sekarang kita ke Washington DC untuk melihat dampak kerusakan yang dialami bisnis Dua Coffee. Gelombang demonstrasi yang menuntut keadilan bagi George Floyd, warga Amerika berkulit hitam yang tewas di bawah pengawasan polisi, terjadi di seluruh penjuru Amerika Serikat, termasuk di Washington DC. Demo yang damai di siang hingga sore hari jadi ricuh jelang malam dan merugikan para pemilik bisnis di ibu kota Amerika Serikat ini, termasuk Vivit Coffee, diaspora Indonesia, salah satu pemilik kedai kopi Dua Coffee. Kita sebenarnya shock sih waktu awal-awal lihat di berita malam-malam, di-share sama salah satu bisnis partner kita, itu di zoom dan dilihat bahwa ini bolong. Jadi kita udah deg-degan, takut aja mesin di dalam itu semuanya habis gitu. Tapi alhamdulillah pagi-pagi pas nyampe, ternyata masih ada layer yang dalam, inner layer, itu sama sekali tidak rusak dan bahkan masih kokoh banget tuh kalau diketok seperti ini. Dua Coffee hanya berjarak 350 meter dari pusat demonstrasi di Lafayette Park di dekat Gedung Putih. Toko sekitarnya juga jadi sasaran amuk massa. Bahkan ada pula yang sampai dijarah. We lost a lot of business also. People is scaring coming this over here. Even my employees also is scaring right now. So this is a lot of effect for our business now. Obviously, peaceful protests have a message to get out. People have messages they want to send, things they wish to communicate. It's important that these messages are sent, but when things like this happen, it's just more innocent people are hurt. Warga juga yakin ada oknum yang menunggangi demonstrasi ini. I don't support violence, and I know a lot of people out here protesting don't support violence and don't support this. It's just there are people out there who do stuff like this, and I don't think anyone who's protesting peacefully would agree with them in any way. Untuk sementara, Dua Coffee yang selama ini sudah terdampak akibat pandemi virus corona harus makin membatasi bisnis mereka. Tadi ada beberapa customer yang datang, mereka kaget loh, kita nggak bisa mesen, belum bisa mesen karena ada kejadian ini, ada vandalism. Bisnisnya tetap sementara, tapi kita online masih untuk jualan beans. Namun ini tak menghentikan optimisme mereka untuk bisa terus menjalankan bisnisnya. Jadi ini kerusakannya, alhamdulillah hanya di satu panel aja dari 3 panel storefront glass kita. Dan kita berharap dari support yang terus-terusan berdatangan setelah sudah aman untuk buka. Dan kita juga tidak hanya mengikuti health guidelines dari CDC tentunya berhubungan dengan COVID, kami juga akan mengikuti saran dari law enforcement officer tentang keamanan di daerah sini. Kalau sudah aman, insya Allah kita akan buka lagi. Dari Washington DC, Taris Riziman, Rere Wahyudi, Virginia Gunawan, VOA. Tidak hanya di Washington DC saja, aksi-aksi protes yang diwarnai kerusuhan juga terjadi di kota New York City dan dampaknya juga dialami oleh bisnis milik Indonesia yang bernama Bali Kitchen.
Betul sekali, Pin. Nah, sekarang kita mari ke kota New York dengan reporter VOA Naratama untuk lihat situasi di sana. Demonstrasi besar-besaran memprotes kematian George Floyd masih terjadi di kota New York. Ribuan orang turun ke jalan meneriakkan keadilan untuk semua. Penjarahan terhadap toko-toko di Manhattan terjadi di mana-mana. Di tengah kota New York yang sedang dalam keadaan riot, ada warga negara Indonesia yang punya restoran persis di tempat di Lower Manhattan dan terkena dampaknya. Restorannya kacanya dipecahin dan kita lihat bagaimana keadaan restoran itu. Oke, nah kita udah ketemu dengan Jess Pasha ini hari ini udah yang kedua kali ya kejadian ini. Jess, bisa diceritakan nggak gimana kejadiannya? Kurang lebih sekitar jam 1 malam, di malam gitu, beberapa orang selesai unjuk rasa gitu, dalam keadaan jengkel dan marah mereka pecahin itu beberapa restoran, restoran Jepang, terus restoran Hookah, Bank of America ini dan beberapa restoran yang lainnya, dan ada beberapa restoran yang dijebol dan mereka ambil uang, ada beberapa barang, dan ada juga hanya karena iseng aja mereka marah gitu, jadi jebol gitu, tapi mereka nggak masuk, nggak ambil apa-apa. Terus jam 1 mereka, tetangga yang dengar, terus tetangga telepon polisi, polisinya nggak datang-datang mungkin karena di tempat yang lain masih banyak kejadian. Kalau ditanya soal kerugian pasti ada ya, dalam hal materi maupun moral. Misalnya ganti kaca aja kita udah habis $400. Untuk tenaga expert $100 per hour. Terus ya sekitar 1.000, 2.000 dan ada insurance untungnya. Mereka pecahinnya pakai apa? Ini kacanya keras banget padahal nih kaca. Kalau yang minggu lalu sempat masuk di di kamera security kamera kita, mereka pakai brick gitu. Jadi mereka belagak. Kalau yang minggu lalu mereka ketahuan tuh belagak sandar dulu, door gitu. Tapi kalau yang ini karena rame-rame mereka pakai bata terus besi atau apa. Jadi ada beberapa beberapa tempat yang mereka berusaha pecahin. Bali Kitchen ini adalah salah satu restoran cukup populer di kota New York karena itu salah satu restoran Indonesia yang ada di tengah Manhattan, ya di tengah tempat di Lower Manhattan. Dan walaupun dalam kondisi seperti ini kita lihat Chef Jess tetap masak nasi goreng ya. Nasi goreng, karena ngetop nasi goreng kita. Karena nasi gorengnya ngetop tetap ada order. Jadi walaupun dalam kondisi dipecah, dalam kondisi pandemi, dalam kondisi lagi ada riot, masak nasi goreng jalan terus. Show must go on. The show must go on. Kalau terjadi lagi ya it happens dan kita harus tetap ya jangan putus asa ya bangkit lagi. Kita tunjukin bahwa keyakinan positif dan sebagainya itu akan selalu keluar sebagai pemenang. Naratama, VOA, New York. Ya tentunya kami turut merasa prihatin dengan berbagai insiden yang terjadi dan Mas Jess Pasha, pemilik Bali Kitchen tadi meskipun ditimpa musibah namun masih terlihat optimistis ya di tengah cobaan ini. Semoga Jess Pasha dan juga Vivid Cafe tadi di Washington DC dengan bisnisnya bisa kembali bangkit dan beroperasi kembali. Betul, amin, Pin. Nah, pemirsa jangan kemana-mana karena setelah segmen ini kita akan belajar bagaimana kita bisa detect fake news di musim climate ini. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Morning Indonesia akan kembali lagi setelah yang satu ini. Morning Indonesia masih bersama kami berdua, Vina dan Gandhira dari Amerika Serikat. Good morning. Dan di tengah situasi yang tidak menentu sekarang ini seperti pandemi COVID-19 serta juga berbagai gelombang unjuk rasa dan demonstrasi di Amerika Serikat, banyak sekali misinformasi serta disinformasi yang seliweran di mana-mana alias fake news. Nah, ini kita mesti waspada ya Gandhira. Betul, Vin. Kita harus
bisa detect dan bisa tahu apa itu berita yang asli dan berita yang palsu, karena bisa ada dampak yang buruk kalau misalnya kita nggak tahu perbedaannya. Nah, oleh karena itu langsung aja kita saksikan liputan oleh reporter VOA Nova. Morning Indonesia, seperti juga banyak warga di Indonesia, banyak orang di Amerika Serikat memperoleh berita mereka dari media sosial, seperti Facebook dan juga Twitter. Tapi banyak informasi yang beredar di Facebook maupun Twitter ini belum diverifikasi secara independen. Nah, ini memunculkan tuntutan untuk mengadakan semacam pengecekan fakta, fact check. Dan ini memunculkan kontroversi di Amerika Serikat, memasuki tahun pemilu yang juga tahun penuh krisis. Mulai dari krisis seputar COVID-19 hingga krisis terbaru seputar ketegangan rasial setelah tewasnya seorang warga berkulit hitam saat ditahan oleh anggota kepolisian di kota Minneapolis, negara bagian Minnesota. Penempatan pengecekan fakta oleh Twitter membuat Presiden Donald Trump geram. Ia pun menandatangani impres baru pada akhir Mei meminta penyelidikan terhadap imunitas jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook dari gugatan. My executive order calls for new regulations under Section 230 of the Communications Decency Act to make it that social media companies that engage in censoring or any political conduct will not be able to keep their liability shield. Dalam perundangan Amerika Serikat, Twitter dan layanan sejenis adalah mimbar daring, bukan penerbit, sehingga tidak bisa digugat atas muatannya. Impres ini ditandatangani setelah cuitan Trump soal pemungutan suara lewat pos mendapat label cek fakta dengan tautan ke informasi independen. They did not remove the tweets, they just put a label on them that said get the facts. This angered the president and he vowed retaliation. Presiden Trump menuding perusahaan-perusahaan Silicon Valley berniat menyensor dirinya dan juga sesama penganut haluan konservatif. Tuduhan yang juga sering dilontarkan terhadap situs pencarian Google. I think it's important to recognize the First Amendment guarantees citizens, and that includes businesses, their right to speak free from government consequence. It doesn't protect the government from citizens. And it certainly doesn't promise that anyone can speak free from any consequence, like being fact-checked in public. Fact-checking is one of a variety of tools that digital services can use here. I think it's certainly appropriate in this circumstance. Twitter sendiri akhirnya menjelaskan kebijakannya yang ditujukan untuk memberi konteks pada apapun posting dan meminimalisasi dampak buruk sebuah tweet dan juga untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap publik. Menyikapi perkembangan ini, Facebook punya pendirian lain. Pendiri dan CEO Facebook, Mark Zuckerberg, ketika pertama ditanya, ia menyatakan bahwa media sosial mestinya bukan menjadi semacam penjaga gawang. Tapi pendirian Mark Zuckerberg ini kemudian memunculkan semacam pemberontakan internal. Sejumlah pegawai Facebook akhirnya melakukan walkout secara virtual dan mereka memprotes karena tidak setuju dengan pendirian Mark Zuckerberg ini. Itu dulu laporan saya, kita kembali ke Vina dan Ganira. Makanya penting nih untuk kita, siapapun ya, kita harus saring sebelum sharing. Sebelum jempol itu bergerak untuk hit send, lebih baik kita konfirmasi lagi dengan sources-sources, sumber-sumber yang lebih kredibel. Dan ini memang sesuatu yang sangat penting, terutama karena hidup kita sudah revolve around the internet. Bener. Dan situs website, betul kali kan, Fit? Nah, daripada kita terpendam dengan disinformasi maupun misinformasi, mendingan sekarang kalau mau berinternet ria, langsung aja ke situsnya VOA Indonesia di voaindonesia.com atau bisa juga ke Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan media sosial untuk mengetahui berbagai informasi yang sedang terjadi di Amerika. Betul, Vin. Oke, pemirsa, kita waktunya untuk pamit ya, nggak kerasa sudah 30 menit bersama saya dan juga Vina. Saya Ganira Pratama dari negara bagian Virginia, ingin memberitahu Anda untuk stay safe di rumah masing-masing.
Dan saya Vina Muptadi dari kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Thank you so much for watching VOA Morning Indonesia. Kita ketemu lagi pada pagi hari di weekend depan. Bye-bye. Halo, saya Ariadna Budianto, produser televisi Voice of America VOA di Washington. Selama era pandemi ini, saya sebagai ibu dari 2 anak selalu berusaha untuk menjaga kesehatan, termasuk diantaranya dengan menjaga kebersihan saat berbelanja. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Karena melindungi anggota keluarga bisa dilakukan dengan selalu menjaga kebersihan.